Kalau kita disayangi oleh Allah, iman kita akan terjaga. Maka dakwah ini maksudnya adalah untuk menjaga diri kita sendiri semuanya kan. Tapi dakwah ini tidak boleh hanya sekedar ala kadarnya. Ini dakwah diceritakan dalam Al-Quran, dikasih nama tijarah, perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi diistilahkan dalam Al-Quran, usaha agama termasuk usaha dakwah ini seperti perdagangan. Orang tuh kalau dagang tuh bagaimana semuanya kan? Mikir terus. Pagi-pagi jam 7 sudah buka toko. Sebelum buka toko sudah mikir, apa barang yang saya beli, apa barang yang saya jual, labanya berapa sudah dipikir. Sampai masuk toko belum sarapan kan? Belum sarapan. Maka setelah jam 10, jam 11 perut sudah keroncongan, akhirnya sarapan. Sego pecel gitu. Di tengah-tengah sarapan tahu-tahu ada orang datang ke tokonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, langsung cuci tangan. Ada apa Pak? Ada apa? Saya mau beli sarung. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Nah, makan pun ditunda. Karena apa? Demi perdagangan. Kalau kamu pergi ke toko sepatu, maka orang yang punya toko sepatu tuh kayaknya baik sekali itu mulai kan. Ada apa? Mau beli sepatu? Oh silakan duduk. Nah, diambilkan sepatunya, dipasang di kaki kita. Nah, pas apa belum Pak? Ini kurang besar. Diambilkan lagi. Yang tadinya itu baru tengkar sama istrinya itu, kalau ada orang beli sepatu datang langsung senyum-senyum terus. Ya silakan. Mana lagi Pak yang mau beli lagi? Mana lagi? Nah, mikir betul-betul. Sampai jam 8 malam toko ditutup. Maka dia pulang ke rumah. Tokonya tutup tapi otaknya puter terus. Berapa hasilnya? Berapa labanya? Terus mikir terus. Sambil makan malam, minum kopi, mikir terus. Bagaimana toko bisa meningkat terus. Satu toko, bagaimana 2 toko, terus dipikir terus. Sampai akhirnya waktu haji datang, dia pergi ke Mekah. Tapi pergi haji ke Mekah itu yang dipikir itu dagangan. Nanti di depan Ka'bah saya akan doa supaya toko saya maju. Akan saya temui kiai-kiai di Mekah supaya mendoakan toko saya supaya maju. Barangkali di Mekah ada barang-barang murah akan saya beli, nanti saya jual di Temboro. Wis pokoknya itu mikirnya itu dagang saja itu. Piye amri dadi dhuwit iki piye carane? Wis cethukan apa piye amri iso dadi dhuwit. Sampai melihat barang-barang yang berceceran di pinggir jalan, rongsokan, ada wadah aqua dikumpulkan. Iki dhuwit iki. Iki dhuwit kok dikene iki piye? Pokoknya namanya pedagang itu sudah. Sampai malam istima pun dipikirkan. Beli jual mau jual minyak wangi malam istima itu. Barangkali nanti bisa meningkatkan perdagangan. Ini kenapa bayan kok panjang-panjang? Padahal ini sudah siap, kopi, teh sudah siap di depan. Ini namanya seorang pedagang. Lah usaha agama dakwah itu dikatakan oleh Al-Quran seperti perdagangan. Maka mikir terus. Bagaimana keluarkan jamaah 4 bulan, 40 hari, 3 hari.
Bagaimana orang-orang yang sudah dakwah itu betah dalam dakwah sehingga jadi aset akhirat saya. Nah, orang-orang bikin pabrik mobil, bikin pabrik sarung, bikin pabrik tebu, bikin pabrik ini. Saya mau bikin pabrik amal, Mahalah Syafi'iyah. Nah, inilah pabrik saya ini. Saya jaga pabrik ini supaya setiap jaulah satu keluarkan jamaah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Nah, ini namanya baru pedagang mereka. Kalau kita ini dakwah nggak mikir, pokoknya ya yang penting datang. Nah, walaupun ngantuk-ngantuk kan sudah lumayan. Ini namanya bukan pedagang ini. Ini bukan pedagang ini. Kalau pedagang itu mikir. Kekuatan fikirnya, kekuatan senyumnya, kekuatan tangisannya waktu malam, semuanya bagaimana agama hidup di alam semesta ini. Itulah kehidupan yang mulia baginda Muhammad SAW. Menangis semalam-malam suntuk, ummati ummati, menangisi umatnya sampai janggutnya basah kuyup, sampai bajunya basah kuyup, sampai lantai kamarnya pun basah kuyup karena menangisi umat. Itulah yang mulia baginda Muhammad SAW. Kekuatan doanya, kekuatan fikirnya, kekuatan akhlaknya, kekuatan hartanya, semua kekuatan yang Allah berikan ditumpukan, dipusatkan untuk memikirkan bagaimana umat ini selamat. Inilah namanya seorang dai sebenarnya. Dai itu sholat waktu sujud, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, doa untuk umat, ya Allah turunkan hidayah untuk umat, ya Allah. Sambil makan pun, ya Allah makan saya ini jadikan asbab hidayah untuk umat, ya Allah. Minumnya begitu juga, tidurnya begitu juga. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu semulaikan tidur di depan masjid di bawah pohon. Bantalnya itu pecut, cemeti. Ya. Karena Sayyidina Umar itu kemana-mana itu bawa cemeti gitu. Maka bantalnya bukan bantal biasa, pecut untuk pecut jaran itu. Maka tidur di depan masjid di bawah pohon. Raja Persia kirim utusan ke Madinah untuk menemui Sayyidina Umar. Maka sampai Madinah tanya sama orang-orang Madinah, mana istananya Umar? Maka orang Madinah mengatakan, Umar enggak punya istana. Lah terus kalau mau menemui kemana? Kamu lihat di masjid sana, biasanya jam sekian di masjid. Maka utusan Persia pun pergi ke masjid. Masjidnya begitu sederhana, tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun kurma, lantainya dari tanah. Umar ada nggak Umar itu? Maka orang-orang di masjid nggak ada. Kamu lihat di depan masjid itu loh. Biasanya kalau siang dia tidurnya di depan masjid. Ternyata di depan masjid tidur ngorok di bawah pohon. Maka utusan Persia itu bertanya, ini Umar ini? Iya ini Umar. Umar yang menggegerkan jagat ini? Iya betul ini Umar. Apa nabi dia itu? Katanya orang Persia. Bukan, ini bukan nabi, pengikut nabi. Enggak ada pengawalnya, enggak ada pengawalnya. Maka utusan Persia tadi mengatakan, hei Umar, karena kamu berbuat adil Umar, tidak perlu pengawal. Raja saya karena enggak adil, pengawalnya beribu-ribu di mana saja. Maka terkesan utusan Persia ini dengan tidurnya Sayyidina Umar di bawah pohon itu terkesan masuk Islam. Jadi semulaikan kalau orang itu sudah orang ahli hidayah itu semuanya tidurnya pun mendatangkan hidayah. Doanya mendatangkan hidayah, akhlaknya mendatangkan hidayah,
dakwahnya mendatangkan hidayah, ilmunya mendatangkan hidayah. Salah satu contohnya adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita pikir begitu itu. Kalau mau tidur, ya Allah, jadikan tidur saya ini asbab hidayah ya Allah. Terus zikir-zikir sampai tidur. Ini ada orang dari Magelang situ Sumelekan, tinggalnya di Malaysia. Di Malaysia itu diajak dakwah ini nggak mau aja dia. Apa dakwah? Sumpek saya melihat orang dakwah itu. Ini anaknya sekarang di sini masalahnya itu Sumelekan. Akhirnya dia pulang dari Malaysia, terus ke Jakarta, tengah malam sampai di Jakarta. Dia mau cari penginapan nggak ada. Wah, kemana ini mau nginep ini? Sudah nginep di Kebon Jeruk aja. Itu saya punya teman-teman orang dakwah itu. Akhirnya dia nginep di Kebon Jeruk, markas Kebon Jeruk. Datang situ pas tengah malam, semua orang tidur pakai adab tidur semua. Dia ngelihat aja. Ini ustadz ini, kiai ini, orang tabligh itu ya tidurnya aja kok tertib ya, apalagi meleknya. Nah, sudah saya mau keluar 4 bulan, langsung keluar 4 bulan. Bukan karena mendengarkan bayan, karena melihat orang tidur. Begitu semua lagi. Baginda Nabi pergi ke pasar, maka beliau membeli satu barang. Lah zaman dulu itu semuanya kan, kalau beli barang itu terus nanti ada bagian nimbang uang, uangnya itu ditimbang, uangnya dari emas perak itu ditimbang. Enggak seperti uang sekarang, ada yang di pasar itu adalah petugas nimbang. Berapa gram, berapa, pokoknya menurut ukuran zaman dulu lah gitu. Ini waktu itu masih banyak orang kafir di Madinah ini. Dan ini orang kafir datang ke pasar Madinah, melihat Rasulullah sedang jual beli. Setelah jual beli selesai, maka Rasulullah menyuruh bagian timbang ini, nimbangnya yang bagus ya, kamu kasih tambahan itu. Kalau orang Jawa diangeti timbangannya, kasih tambahan dia, kasih tambahan uang itu orang yang jual itu. Maka orang kafir itu mendengar itu, loh, orang ini kok bagus sekali sih akhlaknya. Biasanya orang tuh kalau nyuruh nimbangkan uang, siapa sih lo yang pas lo, jangan dilebih-lebihin, pas Nah ini kok malah suruh ngelebihin. Rasulullah tuh nyuruh nimbang itu malah kamu lebih, zin wa arjih, timbang dan lebih. Maka dia itu tanya sama orang-orang di pasar, siapa itu? Enggak tahu kamu? Itu Rasulullah. Langsung masuk Islam mereka. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Rasulullah itu akhlaknya jadi asbab hidayah, doanya asbab hidayah, dakwahnya asbab hidayah. Nah kita ini usaha seperti itu hidup kita ini semulaikan. Nah untuk itu semulaikan Allah Ta'ala, maka kita harus latihan bagaimana hidup kita ini hidup hidayah. Kalau hidup ini sibuk dalam dakwah, sibuk di dalam taklim, baca cerita para sahabat, ceritanya para nabi, sibuk dalam doa, ibadah, sibuk dalam akhlak yang baik, maka hidup kita nanti jadi hidup hidayah. Di rumah juga membawa hidayah, akhirnya anak-anaknya tertata, istrinya toto, kabeh toto. Di kampung jadi asbab hidayah, orang-orang kampung jadi amal agama. Di mana saja di asbab hidayah. Maka kita diajari dalam Quran untuk doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku, anakku qurrata a'yun, menggembirakan saya. Ini pelajaran tauhid ini semuanya kan.
Istri tidak bisa menggembirakan, anak tidak bisa menggembirakan, Allah yang bisa menggembirakan. Ya Allah, jadikan anakku, istriku menggembirakan saya. Jadi jangan punya pikiran kalau saya punya istri nanti saya akan gembira, tenang hidup saya. Oh, belum tentu. Banyak orang yang tangisan gara-gara istrinya. Saya ini sudah lama nggak punya anak, sudah 5 tahun kawin nggak punya anak. Nanti kalau saya punya anak, bahagia saya. Ternyata punya anak bukan bahagia, malah pusing 7 keliling. Maka kita diajari iman dalam doa itu. Ya Allah, jadikan anak saya, istri saya qurrata ayun, menggembirakan hati saya. Terus bukan hanya itu saja. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami semua, saya, anak saya, istri saya dan semuanya imam bagi orang-orang takwa. Bukan hanya jadi orang takwa, tapi imam bagi orang takwa. Imam bagi orang takwa itu bagaimana? Takwanya jadi asbab orang-orang lain pada takwa. Imannya jadi asbab orang-orang lain jadi iman. Zikirnya jadi asbab orang-orang lain pada zikir. Sholatnya jadi asbab orang-orang lain pada sholat. Dakwahnya jadi asbab orang-orang lain pada dakwah. Nah, ini namanya imam bagi orang-orang takwa. Ini doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kita semua imam bagi orang takwa. Jangan gembira sudah sholat. Ya harus gembira memang sudah sholat. Tapi yang kita cita-citakan bagaimana sholat kita jadi asbab orang-orang pada sholat. Zikir kita jadi asbab orang-orang pada zikir. Iktikaf kita jadi asbab orang-orang pada iktikaf. Pulang kita, gimana pulang kita? Nah ini, semoga kita ini kalau berbuat yang tidak baik jangan ditiru orang. Nah, jangan terus nanti habis taklim akhir rung. Kuwi jenenge ora imam kanggo wong takwa, imam kanggo wong mulih. Weh niku ketoke mboten sae to kita. Nek cara kula lho niku nek cara sampean. Terus pundi niki malam Jumat iki udah itikaf kabeh, ndonga kabeh, nangis sing pangeran. Kalau satu golongan manusia kata Nabi ini, ada satu orang saja yang nangisi mereka, mereka tidak akan diazab oleh Allah. Jadi umat manusia ini begitu rusak di mana-mana, di antara sebabnya karena sedikitnya orang yang nangis untuk umat ini. Maka ini malam-malam istimak kita, di rumah kita juga mesti harus ada waktu-waktu untuk nangis buat umat. Insyaallah malaikat. Ya Allah, jadikan doa saya ini asbab hidayah untuk umat. Untuk itu semulaikan supaya perkataan-perkataan kita ini bukan hanya jadi perkataan, tapi menjadi kenyataan. Hidup sekali ini jadi asbab hidayah itu jadi kenyataan, bukan dongeng tapi kenyataan. Maka caranya kita sekarang juga menyiapkan waktu untuk 4 bulan untuk latihan luruskan iman, latihan meluruskan amal. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari silakan berdiri ke selatan. Monggo. Silakan malaikat. 4 bulan, 40 hari. Insyaallah. Monggo.